Bismillah, kita lanjutkan pelajaran khot ya, untuk kelas 1 di khot naskhi. Nah, di sini Ustadz mau mengingatkan lagi sambil murojaah ya, bahwa menulis khot naskhi itu butuh tahapan-tahapan ya, ya. Aslinya ini semester 2 Ustadz akan melanjutkan ke khot ri'ah ya, tapi qadarullah dari kalian tuh masih belum banyak yang bisa ya, intinya dari khot itu, pelajaran khot ini banyak-banyak untuk latihan menulis ya. Ustaz tidak mengharap kalian tulisannya bagus, tapi intinya ya, yang terpenting dari tulisan kalian itu berkaidah ya, dan mengikuti kaidah yang sudah dijelaskan ya, itu pentingnya ya, yang terpenting seperti itu. Mau jelek mau apa terserah, yang penting kaidahnya terpakai ya, jadi Ustaz ngajar kalian tuh ndak sia-sia. Intinya latihan, banyak latihan, banyak merojaah. Ini ndak cuma di pelajaran khot saja, di semua pelajaran butuh banyak merojaah ya. Jadi nanti pakai kesadaran kalian dalam menuntut ilmu. Jadi kalian di sini niatnya untuk apa, itu dipakai ya, buat motivasi untuk murojaah kalian tentang pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan di sekolah. Ya, kita lanjut ya, untuk khot nasi ini ya, seharusnya nulis khot nasi itu pakai kaidah ya Mas, pakai tahapan-tahapan dalam penulisan itu diperhatikan ya, jadi jangan angger. Contoh ini ya, kayak nulis ba 1, 2 nah, nulis ba ada tahapannya. Pertama kepalanya dulu ya, dari atas ke bawah, habis itu ekornya ya, dari bawah ini langsung ke atas, itu nulis ba. Jadi ada tahapannya. Berapa tahapan ini? Ada 1, 2, ada 2 tahapan nulis ba ya. Tapi saat lihat dari tugas-tugas kalian itu masih yang ngerjainnya angger dan cepet bar ya, langsung satu garis ya. Sampai sininya ini mending satu garis, tapi ini kelihatan kepalanya terpakai. Jadi ada yang langsung labrak antara sini sama sini tuh kayak hampir sama ya. Bingung-bingungannya kayak bakpao, bentuknya kayak bakpao. Yang penting saat pengennya itu pakai kaidah. Mau jelek seperti ini ya, kaku banget seperti ini, enggak apa-apa, tapi kaidahnya terpakai ya. Dilihat, berarti dia atau kamu itu memperhatikan pelajaran itu. Contoh lagi, huruf sin 1, 2, 3 ya. Dari kepalanya itu kebanyakan dari kalian alhamdulillah masih benar ya. Ada yang benar, ada yang benar. Nah, jadi kepalanya harus pakai kaidah juga ya. 1, 2, 3 ya. Ini kepalanya ya, diperhatikan jangan shot. Nah, ini salah, apalagi hanger poin. Yang penting selesai, itu jangan sampai seperti itu ya Mas ya. Harus perhatikan kaidah-kaidahnya. Nah, ini kepalanya dulu, habis itu lanjut ke huruf nun. Nah, lanjut ke huruf nun yang ada di huruf sin itu, perutnya itu. Dan kalau huruf nun kan ada kepalanya dulu. 1, 2 huruf nun. 1, 2 ini huruf nun. 1, 2 huruf nun. Lasin juga 1, 2 sin. Harus diperhatikan kaidah-kaidahnya. Kan sudah dibuat kayak panah-panah itu, tahapan kalian nulis itu diperhatikan. Udah harus bagus
ya, tidak harus bagus seperti contoh ini, tidak harus bagus. Contoh kayak gini, 1 2 3 4 5. Ya, ini tak benarkan. Kenapa tak benarkan? Ya kaidahnya terpakai. Kalau kamu nulis, untuk menulisnya kaidahnya terpakai. Kayak ro. Pada ro itu ada 2 tahapan. 1, kepalanya dulu, baru ekornya. 1 2 1 2. 1 2 ro. Jangan langsung gini ya. Kasarannya saja enggak apa, itu ya enggak menjelaskan, karena di khotnya kelas 1 itu enggak tatap muka soalnya. Jadi gini, orang ini patah-patah enggak apa, yang penting kok idenya terpakai 1 2. Nah, ini enggak apa, kayak pisang ini, kayak pisang. Kayak patah-patah enggak apa, yang penting kok idenya terpakai. Kepalanya dulu, baru ekornya. 1 2 1 2 ya. Ini apalagi yang kebanyakan dari kalian salah itu nulis dal juga ya, aslinya banyak juga yang salah ya, semua huruf ya. Yang penting merojai ya, di merojai ini Ustaz rekaman ini kita upload di YouTube biar nanti kalian bisa merojaah ya, merojaah khotnya. Itu penting Mas ya. Kalau kalian dari SMP sini ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya ya, dibutuhkan kecepatan untuk menulis ya. Ya, biar kalian tidak ketinggalan pelajaran nanti ketika kalian lanjut ke jenjang berikutnya di SMA di pondok ya. Habis ini ke pondok, itu pondoknya ada taklim ya, misalnya Ustadz pakai bahasa Arab ya, kalian suruh nyatet. Ini pentingnya khot seperti itu ya, dibarengi sama imla. Kan biasanya di pelajaran itu ada khot imla, maksudnya khot sama imla digabung karena fungsinya gitu, fungsinya untuk latihan kalian mendengarkan dan menulis. Mendengarkan ya, ada orang yang ngomong kalian tulis, kalian catat ya, pakai bahasa Arab, pakai tulisan Arab gitu. Di sini Ustadz mau kasih tambahan materi ya, tambahan materi ya, yang belum Ustadz ajarkan. Aslinya ini materi itu harus dikasih tahu ya, ketika awal mula pelajaran. Tapi Ustadz pas itu lupa ya, yang Ustadz ajarkan itu langsung alif ya, langsung alif tahapan-tahapannya ya. Jadi di khot ini itu ada yang namanya kaidah wajib ya, yang harus diketahui. Ada kaidah dasar yang namanya kaidah dasar penulisan. Kaidah ditulis ya, dicatat ya Mas. Kaidah dasar penulisan. Kaidah dasar penulisan. Ini mau dipakai di bahasa Arab atau bahasa Indonesia itu sama, bisa terpakai. Ini penting dalam kalian untuk menulis. Mungkin kalau misalnya dari kalian tulisan bahasa Indonesianya masih ceker ayam ya, ini bisa diperbaiki dengan mempelajari kaidah dasar penulisan. Kaidah dasar penulisan. Yang pertama, kaidah dasar penulisan yang pertama yaitu tata letak. Nah, ini catat sendiri ya Mas. Dengan bahasa kalian sendiri-sendiri ya, saat menyampaikan tidak semuanya di sini ya. Jadi apa yang Ustaz ucapkan ya dicatat. Nah, tata letak. Yang pertama tata letak. Tata letak
itu apa Ustadz? Tata letak ya letak kalian menulis, posisi kalian dalam menulis, maksudnya posisi apa tulisan kalian, bukan posisi kalian dalam menulis ya, tapi posisi tulisan kalian. Jadi di tata letak ini Ustadz bagi menjadi dua, ada dua macam, ada dua apa namanya posisi. Yang pertama itu posisi yang pertama yaitu menulis di antara dua garis. Saya menulis di antara dua garis. Posisi yang pertama itu menulis di antara dua garis. Contoh ya. Ta le ta. Ini kan posisinya di antara dua garis. Nulisnya Ustadz di antara dua garis, tidak menyentuh garis bawah ataupun atas. Ini posisi yang pertama. Contoh pakai bahasa Arab. Bismillah. Bismillah. Ini kan di antara dua garis. Biasanya kalau santri itu apa nulis biasanya kalau cepat ya di sini, di antara dua garis, kalau nulis cepat. Sekarang lanjut yang kedua, tata letak yang kedua, posisi yang kedua yaitu di atas garis persis, menulis di atas garis persis. Yang pertama itu menulis di antara dua garis, yang kedua yaitu menulis di atas garis persis. Di atas garis persis. Contoh tata letak. Kan nulisnya di atas garis. Ini kan di antara dua garis. Nah ini nulisnya di atas garis persis. Pakai bahasa Arab contohnya. Bismillah. 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 Nah, saat nulisnya di atas garis ini yang biasanya terpakai di apa namanya dalam pembelajaran khot. Dalam pembelajaran khot yang dipakai ini, ya. Tapi intinya sama. Mau kalian mau pakai ini boleh. Apa posisi yang pertama yang kedua itu boleh, ya. Boleh. Tapi dasarnya yang bisa dipakai di apa pelajaran khot, yang semua khot itu biasanya apa nulisnya di atas garis. Ya, untuk apa? Ya untuk merapikan, Ya, kan ada nanti huruf yang apa nulisnya itu melebihi garisnya, ya, jadi sampai ke bawah. Kayak contoh mim ini, ya, garisnya kan sampai ke bawah melebihi garis. Kayak contoh lagi ro, lam, apa lagi wawu, sin, shin, sod, do. Itu kan ada yang melebihi garis. Ya, maka ini terbantu kalau pakai posisi yang kedua. Jadi kalau misalnya kalian sudah bisa memahami ini, ya, sudah bisa memahami kaidah yang kedua, akan memahami posisi yang kedua, ya mau pakai keduanya pun tidak masalah. Mau pakai yang di atas garis persis ataupun di antara dua garis tidak masalah. Tapi pembelajaran biasanya memperhatikan ini yang kedua. Ini kaidah dasar dalam penulisan yang pertama. Kaidah yang kedua yaitu apa ya, selupa. Oh ya, 2. Jarak spasi. Yang kaidah yang kedua yaitu jarak spasi. Ustaz, jarak spasi itu apa Ustaz? Ya spasi, tahu spasi kan apa? Celah, ya, celah di antara dua kalimat. Itu spasi. Celah di antara dua kali. Contoh ini kan ada celahnya ini. Oh ya, saya lupa. Di kaidah yang pertama
di kaidah yang pertama tata letak ini ada satu syarat ya, ada satu syarat untuk penggunaannya. Satu syarat itu dicatat ya mas. Satu syarat itu yaitu harus istiqomah. Nah, keterangan harus istiqomah atau harus paten dalam memakai. Jadi kalau mau memakai tempat yang pertama, posisi yang pertama ya, kalau kamu nulis satu kalimat satu buku ini ya kamu nulisnya misalkan kamu nulis surat ya, di hukum misalnya kamu suruh nulis surat ya, kalau misalnya kamu pakai kaidah yang pertama ya, di antara dua kali ya kamu nulis surat dari awal sampai akhir ya, sampai akhir nulis suratnya harus pakai ini terus ya, jangan dicampur-campur ya, enggak boleh dicampur-campur. Jadi posisi yang pertama sama posisi yang kedua itu enggak boleh dicampur-campur ya, jelek jadinya ya, nulisnya nanti jelek. Jadi kalau misalnya mau pakai yang pertama ya pakai pertama terus sampai akhir ya. Kalau misalnya nulis surat Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin, bismillah, dari bismillah sampai waladhdallin ya, kalau misalnya pakai posisi yang pertama ya kamu nulisnya posisi pertama terus dari bismillah sampai waladhdallin, paham? Nah, kalau mau pakai posisi yang kedua dari bismillah sampai waladhdallin ya, itu harus pakai posisi yang kedua terus ya, jangan berubah, jangan sampai ganti-ganti ya, itu jelek, kelihatannya jelek. Contoh ini ya, contoh bismillah torok ya ini man rok ya, lupa rohim amburadul, ada yang atas bawah amburadul, ini salah bener ya. Kalau yang posisi yang pertama ya posisi pertama terus sampai akhir, kalau yang posisi kedua ya posisi kedua sampai akhir, jangan berubah-ubah. Nah, sekarang lanjut ke kaidah yang kedua tadi, yaitu jarak spasi. Jarak spasi apa? Ya ini tadi, jarak spasi itu ya celah antara dua kalimat. Ini contoh kalimat ini sama kalimat ini. Ya kan ada celahnya, ini namanya spasi. Sudah sering lah spasi, kalian kan tahu mesti. Di jarak spasi ini ya sama dengan yang kaidah yang pertama, itu ada pembagiannya, tapi ini terlalu banyak. Maka saya simpulkan bahwa jarak spasi harus kalau misalnya kalian pakai Ustadz patokannya pakai huruf ya, Ustadz patokannya pakai huruf, misalnya jarak spasi, nah, kalian biasanya pakai jaraknya itu satu huruf, jarak misalkan satu huruf gini, spasi. Nah, jarak satu huruf seperti ini, misalnya ini huruf A ya. Misalnya ini huruf A, bentar ya. Ya jarak spasinya satu huruf terus ya. Dari misalnya kamu nulis suatu kalimat ya banyak, misalnya ada 5 baris ya, kamu pakai spasi satu huruf itu tadi terus sampai akhir ya, jangan berubah. Ini satu huruf, tak hapus ya. Nah, jaraknya itu kalau dibayangkan satu huruf ya. Biasanya Ustadz juga satu huruf Kalau misalkan kalau kamu pakai jarak setara dengan 2 huruf, jarak misalkan ini A sama A spasi, nah, ini kan 2 huruf toh, A nya ada 2 ya, hapus contoh. Jarak spasi ya, jaraknya seperti ini 2 huruf. Nah, ini juga 1 huruf ya. Contoh misalnya Ustadz menulis
nulis laporan satu huruf, tugas satu huruf, tahfidz satu huruf, kelas satu huruf, 9. Ya kalau satu kalimat seperti ini, satu apa ini ya, kalimat ya, satu kalimat. Ustaz itu kebiasaan bedakan antara kalimat sama kata. Jadi ini perkata kata. Jadi jarak spasi itu jarak selisih antara dua kata, bukan dua kalimat. Kalau bahasa Arab kan kata itu kalimat. Jadi Ustaz agak lupa. Jadi perkatanya itu Ustaz pakai yang satu huruf ya, seperti satu huruf itu loh. Jaraknya itu seperti satu huruf. Laporan, tugas, tahfidz kelas 9. Dia pakai satu huruf terus sampai satu kalimat ini selesai. Ya. Jangan jangan pakai laporan satu huruf plus tambah dua huruf ya. Jadi satu huruf, dua huruf, satu huruf, dua huruf, itu salah. Salah. Jelek nanti. Tugas ini dua huruf. Tahfidz 3 huruf. Kelas 1 huruf, 9. Salah Ustaz hapus. Kan nggak rata ya, nggak rata, nggak rapi. Nah, makanya jarak spasi itu harus istiqomah. Nah, intinya istiqomah terus ya, jangan ganti-ganti. Apa tuh bahasanya tuh istiqomah, harus ya, intinya jangan ganti-ganti. Kalau misalnya satu huruf ya satu huruf, jaraknya satu huruf ya satu huruf, jaraknya dua huruf ya dua huruf, terus sampai selesai. Misalnya kamu nulis pakai bahasa Arab ya, Al-Fatihah dari Bismillah ya, jarak spasinya itu satu huruf ya. Contoh ini, Bismillah satu huruf, satu huruf, Qoro'ah pakai khot ri'ah, satu huruf, ya satu huruf terus ya. Bismillahirrahmanirrahim, dari Bismillah sampai waladhdallin ya, spasinya harus satu huruf ya. Spasinya harus jaraknya itu seperti satu huruf, ya, terus sampai waladhdallin itu harus satu huruf. Jangan tambah-tambah ya, jangan digonta-ganti dari 1 ke 2 ke 3, 1 2 3, atau 1 2 2 2 2 3 1 1 1 ya. Jangan. Ya, kalau misalnya satu huruf ya sampai waladhdallin, sampai kalimatnya selesai itu harus satu huruf semua. Gitu. Ya, kalau masih belum paham bisa ditanyakan ke Ustadz, jangan di kolom komentar, tapi tanyakan ke Ustadz. Nah. Yang ketiga, kaidah yang ketiga. Tadi kan 2, 1 2, sekarang kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga itu apa ya? Oh ya, huruf tumpuk. Kok di khot naskhi ini huruf tumpuk itu cuma ada satu tok ya. Cuma ada satu tok, yaitu huruf H, Jim, H, Kho. Satu ngasal nih, penting tahu lah hurufnya. Jim, ha, ha.
satu huruf toh, hurufnya sama, hurufnya sama. Nah cuma beda titik saja. Di huruf tumpuk ini maksudnya huruf tumpuk itu apa Ustaz? Huruf tumpuk ya huruf yang ditumpuk. Huruf tumpuk itu huruf yang ditumpuk, tapi ini jarang dipakai. Yang penting kalian tuh paham apa kaidah penulisannya yang baku saja, baku dulu saja. Nah, huruf tumpuk ini pembahasannya nanti lebih dipakai ketika kalian pakai khot rik'ah, ya itu lebih bisa dipakai di situ. Jadi huruf tumpuk itu huruf yang ditumpuk. Ya. Kalau di khot naskhi ini huruf tumpuk itu cuma ada satu. Huruf tumpuk cuma ada satu, jim ha kha ini, ya, dan metodenya cuma satu tok, yaitu ditumpuk dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Ya, contoh al-jin. Nah, ini kan tumpuk. Nah, ini kan tumpuk. Nah, lamnya numpuk huruf jim. Contoh lain apa? Al-lahmun. Apa? Al-lahmun. Al-lahmun. Lahmun. Ini lam numpuk huruf ha. Ya, lam numpuk huruf a dari atas, lamnya di atas ke bawah, haknya di bawah huruf lam. Contoh lagi. Al-khot. Kan. Khot. Ya, huruf lam numpuk huruf khot, huruf kha, apa? Selain huruf lam apa ya? Selain huruf lam bihaisu bisa enggak ya? Bikhotin misalnya, bikhotin kan kalau misalnya ini bi ba kho to gini toh, kayak lam ya kan, ba nulis salah terus. 1 2 3 4 5 6 bikhot. Nah, biasanya gini ya, ini bisa ditumpuk. Gimana numpuknya? Baknya itu di atas. 1 2 3 4 5 6 ya, baknya di atas. Kalian sering itulah mendapati ya di suatu kitab ataupun di Al-Qur'an ya, huruf-huruf tumpuk seperti ini ya. Huruf-huruf tumpuk seperti ini. Dasar mim itu termasuk dasar, kan ada yang mim ditumpuk. Contoh ini ya, summa. Mim dimasukkan enggak ya? Tapi mim itu jarang kok. Oh ya, mim. Jadi huruf tumpuk itu ada 2. Apaan? Tadaan. Dan huruf mim huruf tumpuk itu ada 2. Jim ha kha sama mim. Jim ha kha sama mim. Mim tumpuk. Contoh alif lam mim. Alif lam mim. Atau alif lam mim. Nah, mimnya ini tumpuk. Mimnya ini ditumpuk. Kan ada yang alif lamnya sini tuh. Alif lam mim. Ya. Juga ada yang alif lam mim. Nah, paham? Jadi huruf tumpuk itu jim sama mim. Nah, ini dicatat.
sudah 30 menit. Sampai sini dulu ya catatannya. Jadi kaidah dasar penulisan itu ada 3. Yang pertama tata letak. Tata letak terbagi menjadi 2 posisi. Tata letak yang di antara 2 garis, tata letak yang menulisnya itu di bawah di atas garis persis. Jarak spasi itu jarak dalam kita menulis ya. Ada yang pakai spasinya itu seperti satu huruf ya, sama seperti satu huruf. Ada yang pakai dengan 2 huruf, ada yang pakai 3 huruf ya. Kalau 3 huruf itu terlalu panjang ya, jadi 1 sama 2, 1 huruf sama 2 huruf. Maksudnya 1 huruf sama 2 huruf ya, jaraknya itu sama seperti kalian nulis 1 huruf, itu aja. Yang ketiga, huruf tumpuk, huruf yang ditumpuk-tumpuk. Kalau di Khotnaskhi ini huruf tumpuk itu cuma ada 1. Huruf tumpuk ada 2, jim hak kho sama mim. Jim hak kho dibuat 1, ya kan hurufnya sama. Ya, hurufnya sama, cuma beda titik saja. Makanya tulis jadi 1. Huruf tumpuk itu ada 2, ya dicatat ya, seperti itu dicatat. Ditulis huruf tumpuk ada 2, yaitu jim sama mim. Jim atau ha sama mim. Ya. Ada 2. Dan cara nulisnya itu cuma ada 1 kalau di Khotnaskhi. Kalau di Khotriah itu ada 2, ya, dari atas ke bawah sama bawah ke atas. Tapi kalau Khotnaskhi itu cuma ada atas ke bawah, itu aja ya. Materinya cukup sampai sini saja. Jazakallahu khair sudah melihat videonya. Ada tambahan lagi apa enggak ya? Oh ya, nanti Ustaz akan kasih tugas juga. Tugasnya apa ya ya? Kemarin itu ada itu ya, kemarin itu apa ya? Jimha ya. Sekarang dal sama ro. Jadi nulis dal sama ro. Benar ya? Oh ya, benar. Jadi nulis dal sama ro 1. Tuh. Satu. Saya dekatkan.